Dasar wanita tak berguna. Kutemukan surat cerai dari suami setelah aku ditinggalkan di tengah hutan. Suami berencana rebut semua harta lu. Tapi 1 minggu kemudian ku balas dia sampai hidup menderita dan ku laporkan ke polisi atas perlakuan suamiku kepadaku hingga ku ceraikan serta tak ku beri harta sedikit pun. Kehidupan yang tampak sempurna. Alina Prameswari berdiri di balkon lantai 2 rumah mewahnya, menatap halaman luas yang dipenuhi taman tertata rapi. Angin pagi menyentuh wajahnya pelan, membawa aroma bunga yang sengaja ditanam oleh tukang kebun setiap minggu. Dari luar, hidupnya tampak seperti mimpi yang berhasil diwujudkan. Ia adalah istri dari Raka Mahendra, seorang pengusaha muda yang namanya mulai dikenal di kalangan bisnis properti dan investasi. Raka selalu tampil rapi, percaya diri, dan penuh wibawa di hadapan publik. Banyak orang menyebut mereka pasangan ideal, sempurna, serasi, dan mapan. Di ruang makan, meja panjang marmer sudah tertata dengan sarapan mewah. Alina terbiasa dengan rutinitas itu, kopi hitam tanpa gula untuk Raka, jus segar untuk dirinya, dan hidangan yang disiapkan oleh staf rumah tangga yang selalu siap siaga. Namun di balik kemewahan itu, Alina mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Raka tidak lagi sering tersenyum seperti dulu. Percakapan mereka semakin singkat, lebih banyak diam daripada berbagi cerita. Telepon Raka selalu diletakkan terbalik, seolah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Ketika Alina bertanya, jawabannya selalu sama, sibuk, lelah, atau urusan bisnis. Meski begitu, Alina memilih bertahan. Ia percaya bahwa kesuksesan Raka adalah hasil kerja keras bersama. Ia pernah menjadi bagian dari perjalanan itu, dari masa ketika mereka belum memiliki apa-apa, hingga akhirnya berdiri di puncak seperti sekarang. Di ruang tamu yang luas, foto pernikahan mereka terpajang besar di dinding. Alina yang tersenyum hangat berdampingan dengan Raka yang terlihat bangga. Setiap tamu yang datang selalu memuji keharmonisan itu, tanpa pernah tahu bahwa di balik pintu tertutup, ada jarak yang perlahan tumbuh di antara mereka. Sore hari, Raka pulang dengan setelan jas mahal, wajah lelah namun tetap terlihat berwibawa. Ia hanya mengangguk singkat pada Alina sebelum langsung menuju ruang kerja. Tidak ada lagi pelukan hangat, tidak ada lagi pertanyaan sederhana seperti, hari ini bagaimana? Alina memperhatikan dari kejauhan, tangannya menggenggam cangkir teh yang mulai dingin. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya fase kesibukan. Bahwa semua pasangan sukses pasti pernah melewati masa seperti ini. Di luar rumah, mobil-mobil mewah terparkir rapi. Nama Raka Mahendra semakin sering muncul di media bisnis. Investor datang dan pergi, kontrak baru terus ditandatangani. Semua orang melihat Raka sebagai sosok yang sedang naik daun. Dan Alina, hanyalah bayangan di balik kesuksesan itu. Namun malam itu, ketika rumah mulai sunyi, Alina duduk sendirian di kamar luas mereka. Ia menatap cermin, melihat dirinya sendiri yang perlahan mulai merasa asing. Hidupnya sempurna di mata orang lain, tapi di dalam hatinya, ada kekosongan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia belum tahu bahwa semua kesempurnaan ini hanya permukaan dari sesuatu yang akan segera runtuh. Retakan pertama. Perubahan itu tidak datang sekaligus. Ia muncul perlahan, seperti retakan kecil pada kaca yang awalnya hampir tak terlihat, namun diam-diam menyebar ke seluruh permukaan. Alina mulai menyadarinya dari hal-hal sederhana. Raka tidak lagi menyapanya saat pulang. Jika dulu ia masih sempat melepas jas dan duduk sebentar di ruang tengah, kini langkahnya langsung menuju kamar kerja atau kamar mandi, seolah rumah itu hanya tempat singgah sementara. Jam pulangnya pun semakin tidak menentu. Kadang larut malam, kadang menjelang pagi. Bau parfum asing sesekali tercium samar di kemejanya, tapi setiap kali Alina mencoba bertanya, Raka hanya menjawab singkat tanpa menoleh. Kerjaan. Jangan banyak tanya. Kalimat itu mulai menjadi penghalang antara mereka. Suatu malam, Alina menyiapkan makan malam seperti biasa. Ia bahkan memasak menu favorit Raka, yang dulu selalu membuat pria itu tersenyum puas. Namun ketika Raka pulang, hanya satu tatapan dingin yang ia terima. Aku sudah makan di luar, kata Raka datar. Alina mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan kecewa. Aku bisa panaskan kalau kamu mau. Tidak perlu. Suara itu tidak keras, tapi cukup tajam untuk membuat Alina terdiam. Raka melepas jam tangannya, meletakkannya sembarangan di meja,
lalu melangkah pergi tanpa melihat ke arah Alina lagi. Di ruang makan yang kini terasa terlalu sunyi, Alina hanya duduk sendiri di depan hidangan yang masih hangat. Sendok di tangannya tidak bergerak. Ia mulai bertanya dalam hati, sejak kapan rumah ini kehilangan kehangatannya? Hari-hari berikutnya tidak lebih baik. Raka semakin sering pulang larut, semakin sering menghindari percakapan. Jika Alina mencoba memulai obrolan ringan, Raka menjawab dengan nada pendek, kadang bahkan tanpa menatap. "Alina, kamu tidak paham urusan bisnis," ucapnya suatu sore ketika Alina bertanya tentang proyek yang sedang ramai dibicarakan. Nada itu bukan sekadar menjelaskan. Ada sesuatu yang merendahkan di dalamnya. Alina terdiam. Ia menunduk, meremas ujung bajunya sendiri. "Aku hanya ingin tahu." "Tahu apa? Lebih baik kamu urus rumah saja." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa ragu. Sejak saat itu, Alina mulai berhenti bertanya. Namun yang lebih menyakitkan bukan hanya kata-kata Raka, melainkan cara Raka memandangnya sekarang. Bukan lagi sebagai pasangan, melainkan seperti seseorang yang tidak terlalu penting dalam hidupnya. Di malam lain, ketika Alina mencoba mendekat dan menyentuh lengannya, Raka justru menarik diri. "Jangan terlalu dekat," ucapnya dingin. Alina membeku. "Kenapa?" Suaranya hampir tak terdengar. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya mengambil ponselnya, membuka layar, lalu berjalan melewati Alina seolah percakapan itu tidak pernah ada. "Capek," akhirnya ia berkata singkat sebelum menutup pintu kamar mandi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Alina tidur dengan jarak yang terasa begitu jauh meski berada di ranjang yang sama. Retakan itu kini jelas terlihat. Bukan lagi samar. Dan Alina mulai sadar, rumah yang terlihat sempurna ini perlahan tidak lagi menjadi tempat yang sama seperti dulu. Wanita tak berguna. Hari itu hujan turun sejak pagi, membuat suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Alina sudah menyiapkan semuanya seperti rutinitas. Pakaian Raka yang sudah disetrika, kopi di meja kerja, dan sarapan yang sengaja ia buat hangat agar bisa langsung disantap. Namun sejak awal, ada sesuatu yang terasa salah. Raka pulang lebih cepat dari biasanya, tapi wajahnya justru jauh lebih buruk dari hari-hari sebelumnya. Pintu rumah dibuka dengan hentakan keras. Suara langkahnya terdengar berat, terburu-buru, dan penuh emosi. Alina yang sedang di dapur langsung menoleh. "Raka," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Pria itu langsung menuju ruang kerja, lalu terdengar suara lemari dibuka dengan kasar. Beberapa dokumen berserakan di lantai. Suasana yang biasanya tenang berubah menjadi tegang dalam hitungan detik. Alina mengikuti dari belakang dengan hati-hati. "Ada masalah di kantor?" Raka berbalik. Tatapannya tajam, dingin, dan penuh tekanan. Itu bukan tatapan yang biasa Alina lihat. "Masalah?" Raka tertawa pendek, tanpa humor. "Kamu pikir semuanya cuma masalah biasa?" Alina terdiam, tidak berani mendekat. Raka melemparkan map ke meja hingga bunyinya keras. "Semua jadi kacau karena satu kesalahan." "Aku bisa bantu kalau kamu jelaskan," suara Alina bergetar pelan. Namun kalimat itu justru memicu sesuatu. Raka melangkah mendekat. "Bantu?" ia mengulang dengan nada merendahkan. "Kamu?" Alina mundur satu langkah tanpa sadar. "Alina, sadar diri. Kamu itu tidak mengerti apa-apa soal ini." Hening sejenak. Hanya suara hujan yang terdengar dari luar jendela. Alina menelan ludah. "Aku hanya ingin membantu, bukan?" "Berhenti!" Suara Raka tiba-tiba meninggi, memotong kalimatnya. Alina tersentak. Raka menunjuk ke arahnya dengan wajah penuh amarah yang sudah lama terpendam. "Kamu cuma bikin semuanya makin rumit. Kamu tidak berguna dalam hal apapun di urusan ini." Kalimat itu jatuh begitu keras, seolah menghantam langsung ke dada Alina. Tidak ada teriakan lanjutan. Tidak ada penjelasan. Hanya kata itu yang menggantung di udara. Tidak berguna. Alina membeku. Matanya menatap Raka tanpa berkedip, seperti tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Tangannya perlahan jatuh ke samping tubuhnya. Raka sendiri tampak tidak langsung sadar betapa dalam kata-katanya melukai. Ia hanya mengalihkan pandangan, mengusap wajahnya kasar, lalu berbalik. "Pergi saja dari sini," ucapnya dingin sebelum keluar dari ruangan. Pintu tertutup. Brak. Sunyi.
Alina tetap berdiri di tempat yang sama. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang runtuh perlahan, bukan dengan suara keras, tapi dengan hening yang menyakitkan. Kata itu terus berulang di pikirannya. Tidak berguna. Untuk pertama kalinya, Alina tidak langsung menangis. Ia hanya berdiri diam, menatap ruang kerja yang berantakan, seolah mencoba mencari dirinya yang hilang di antara kata-kata itu. Namun meski hatinya hancur, kakinya masih bertahan di tempat itu. Karena meskipun harga dirinya retak, ia masih belum pergi. Masih ada sesuatu yang membuatnya bertahan, harapan kecil yang mulai rapuh, bahwa Raka yang dulu pernah mencintainya masih ada di suatu tempat di balik kemarahan itu. Perjalanan yang mencurigakan. Setelah hari-hari penuh ketegangan, Raka tiba-tiba berubah sikap. Suatu pagi, ia masuk ke kamar dengan wajah yang lebih tenang dari biasanya. Tidak ada teriakan, tidak ada tatapan dingin seperti beberapa hari terakhir. Bahkan, ia sempat menatap Alina lebih lama dari biasanya. Aku butuh istirahat, ucapnya singkat. Alina yang sedang merapikan tempat tidur hanya mengangguk pelan. Istirahat. Raka membuka lemari, mengambil beberapa pakaian santai. Kita pergi sebentar. Keluar kota. Kalimat itu terdengar asing di telinga Alina. Pergi, ulangnya pelan. Ya, liburan. Raka menjawab tanpa banyak penjelasan. Kamu juga butuh udara segar. Ada sesuatu yang janggal dari cara Raka mengucapkannya. Tidak hangat, tidak juga antusias, lebih seperti keputusan yang sudah direncanakan lama. Namun Alina tidak menolak. Di dalam hatinya, ada harapan kecil yang langsung menyala. Mungkin ini kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Mungkin Raka hanya lelah. Beberapa jam kemudian, mereka berangkat. Mobil melaju meninggalkan kota, melewati jalan tol yang semakin lama semakin sepi. Gedung-gedung tinggi berganti dengan pepohonan lebat dan jalanan yang makin sunyi. Awalnya, Alina mencoba mencairkan suasana. Sudah lama kita tidak pergi berdua seperti ini, katanya pelan sambil menatap jalan. Raka hanya mengangguk tanpa menoleh. Iya. Satu kata. Data. Keheningan kembali memenuhi mobil. Semakin jauh mereka melaju, sinyal ponsel mulai melemah. Alina menatap keluar jendela. Hutan mulai mendominasi pemandangan. Jalanan tidak lagi ramai, hanya sesekali kendaraan lewat. Apa kita akan ke villa? Tanya Alina akhirnya. Raka mengangguk lagi. Di daerah pegunungan. Namun nada suaranya tetap tidak berubah. Jam terus berjalan. Jalan semakin sempit, dan suasana semakin sunyi. Tidak ada tanda-tanda villa mewah, seperti yang dibayangkan Alina. Raka, ini benar arah ke villa? Tanya Alina lagi, kali ini sedikit ragu. Untuk pertama kalinya hari itu, Raka meliriknya sekilas. Kenapa? Takut. Pertanyaan itu membuat Alina terdiam. Bukan jawabannya yang aneh, tapi caranya mengucapkan. Mobil terus melaju. Pepohonan semakin rapat, cahaya matahari mulai terhalang. Udara di luar terlihat lebih gelap meski hari belum sore. Alina mulai merasa tidak nyaman. Tangannya menggenggam tas kecil di pangkuannya lebih erat. Aku hanya merasa jalan ini. Ini jalan pintas, potong Raka cepat. Lalu kembali diam. Beberapa menit kemudian, mobil masuk ke jalan kecil berbatu. Tidak ada rumah. Tidak ada kendaraan lain. Hanya hutan yang semakin lebat di kiri dan kanan. Alina menoleh lagi ke arah Raka. Ada sesuatu yang berbeda dari pria itu sekarang. Lebih dingin. Lebih tertutup. Dan untuk pertama kalinya, Alina merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Bukan hanya perjalanan ini yang terasa janggal, tapi juga tujuan akhirnya. Pengkhianatan di tengah hutan. Mobil akhirnya berhenti. Bukan di villa. Bukan di tempat liburan yang dijanjikan Raka. Melainkan di sebuah jalan tanah sempit yang dikelilingi hutan lebat, jauh dari apapun yang bisa disebut peradaban. Alina menatap keluar jendela. Hening. Hanya suara angin yang menggesek daun-daun tinggi di atas mereka. Raka, ini di mana? Suaranya pelan, hampir tidak yakin dengan apa yang ia lihat. Raka tidak langsung menjawab. Ia mematikan mesin mobil. Bunyi klik kecil itu terasa jauh lebih tajam daripada seharusnya. Turun, kata Raka akhirnya. Alina menoleh cepat. Apa? Turun dari mobil. Nada itu bukan lagi dingin seperti sebelumnya. Kali ini lebih tegas. Lebih final.
Alina membuka sabuk pengaman dengan ragu. Kalau ini bercanda, ini tidak lucu. Raka tidak menatapnya. Ia hanya mengeluarkan ponselnya, mengetuk layar beberapa kali, seolah sedang memastikan sesuatu. Turun, Alina. Ada sesuatu dalam cara Raka memanggil namanya kali ini, bukan sebagai istri, bukan sebagai pasangan, tapi seperti seseorang yang sudah tidak lagi punya tempat di hidupnya. Alina perlahan membuka pintu mobil. Udara hutan langsung menyergap. Lembab, dingin, dan sunyi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada sinyal, hanya kesunyian yang terlalu dalam. Raka, kita mau kemana sebenarnya? Tanya Alina lagi, kali ini lebih jelas. Raka akhirnya menoleh. Tatapannya datar. Tidak ada emosi yang tersisa di sana. Kamu tinggal di sini. Kata-kata itu tidak langsung dipahami Alina. Apa maksudmu? Raka menghela napas pendek, seperti sedang lelah dengan pertanyaan yang sama. Ini sudah cukup, ucapnya dingin. Aku tidak mau repot lagi. Alina membeku. Kamu, bercanda, kan? Suaranya mulai bergetar. Ini hutan. Kita jauh dari manapun. Raka keluar dari mobil. Pintu ditutup pelan, tapi bunyinya terasa seperti palu yang menghantam sesuatu di dalam diri Alina. Ambil saja ini sebagai akhir yang baik, lanjut Raka tanpa menatapnya. Alina melangkah mendekat. Raka, tunggu, kita bisa bicara dulu. Ada apa sebenarnya? Untuk pertama kalinya, Raka terlihat sedikit jengah. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Alina menggeleng cepat. Tidak mungkin kamu meninggalkanku di sini begitu saja. Raka membuka pintu mobil lagi. Mengambil sesuatu di dalam, sebuah amplop. Ia melemparkannya ke arah Alina. Amplop itu jatuh ke tanah. Lihat sendiri nanti, katanya singkat. Lalu ia masuk kembali ke mobil. Alina berlari ke arah pintu. Raka, jangan pergi. Tapi mesin sudah menyala. Suara ban berputar di tanah berbatu mulai terdengar. Raka. Mobil itu mulai bergerak mundur. Alina mengetuk kaca jendela dengan panik. Berhenti, tolong. Namun Raka tidak menoleh. Tidak ada ragu. Tidak ada emosi. Hanya keputusan yang sudah selesai. Mobil itu berbalik dan pergi, meninggalkan Alina di tengah jalan hutan yang semakin sepi. Debu jalanan perlahan menghilang. Dan yang tersisa hanya sunyi. Alina berdiri di sana, masih menatap arah mobil itu pergi hingga hilang di balik pepohonan. Tangannya gemetar saat mengambil amplop di tanah. Tidak ada suara. Tidak ada orang. Tidak ada Raka. Hanya hutan yang perlahan terasa semakin dekat. Dan untuk pertama kalinya, Alina benar-benar menyadari. Ia tidak ditinggalkan sementara. Ia ditinggalkan dengan sengaja. Malam yang mengubah segalanya. Langit mulai berubah gelap ketika mobil Raka benar-benar hilang dari pandangan. Hutan yang tadi terasa hanya sunyi, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih berat, seolah setiap pohon ikut mengawasi Alina yang berdiri sendirian di jalan tanah itu. Alina menatap sekelilingnya perlahan. Tidak ada jalan pulang yang jelas. Tidak ada cahaya kota. Tidak ada suara manusia. Hanya gelap yang semakin turun seperti tirai yang menutup dunia. Raka, suaranya pecah di udara, tapi tidak ada jawaban selain gema kecil di antara pepohonan. Tangannya masih menggenggam amplop yang tadi dilemparkan. Dengan jari gemetar, ia membukanya. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas. Kalimat singkat itu membuat tubuh Alina membeku. Surat cerai. Tidak ada penjelasan. Tidak ada tanda tangan emosional. Hanya formalitas dingin yang terasa seperti pukulan kedua setelah ditinggalkan di tengah hutan. Alina menjatuhkan kertas itu ke tanah. Napasnya mulai tidak teratur. Ini tidak mungkin, bisiknya pelan, seperti mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini semua salah. Namun hening di sekelilingnya tidak membantah. Malam semakin turun. Udara mulai dingin menusuk kulit. Suara serangga malam mulai terdengar, bercampur dengan suara ranting patah yang membuat Alina tersentak setiap kali terdengar dari kejauhan. Ia melangkah mundur, lalu tanpa sadar berjalan ke arah yang ia kira adalah jalan keluar. Tapi setiap langkah hanya membawa dirinya lebih dalam ke kegelapan. Waktu terasa tidak lagi berjalan normal. Setiap arah terlihat sama. Setiap pohon tampak seperti bayangan yang bisa bergerak kapan saja. Alina berhenti, memegang kepalanya yang mulai pusing.
Fokus, aku harus keluar dari sini, katanya pelan, berusaha menguatkan diri. Ia mencoba mengingat arah dari mobil datang tadi. Tapi semuanya sudah bercampur. Jalan yang dilalui sudah tidak jelas lagi di pikirannya. Dan disitulah rasa takut mulai berubah menjadi kesadaran yang lebih dalam. Ini bukan sekadar ditinggalkan. Ini terlalu terencana. Alina menatap sekeliling dengan napas tertahan. Kenapa Raka membawa dirinya sejauh ini? Kenapa harus hutan yang tidak ada sinyal? Kenapa harus tempat yang tidak bisa ia temukan jalan keluarnya dengan mudah? Pertanyaan itu tidak lagi terasa seperti kebingungan, tapi seperti potongan puzzle yang mulai membentuk gambaran yang menakutkan. Alina duduk di tanah, menahan gemetar di tubuhnya. Ia memeluk lututnya sendiri, mencoba menjaga sisa kekuatan yang ada. Malam semakin dalam, dan di antara gelap itu, satu hal menjadi jelas di pikirannya. Raka tidak hanya meninggalkannya. Ia menyingkirkannya dengan rencana. Surat yang menghancurkan. Pagi datang dengan wajah yang tidak ramah. Tubuh Alina terasa lelah, dingin, dan penuh luka kecil akibat semak dan tanah hutan yang tidak bersahabat. Entah berapa lama ia berjalan di dalam gelap semalam, tapi yang ia tahu hanya satu, ia terus bergerak agar tidak menyerah. Hingga akhirnya, suara lain muncul. Bukan suara hutan. Suara kendaraan. Alina berhenti seketika. Ia menahan napas, memastikan bahwa itu bukan halusinasi. Dari kejauhan, jalan beraspal terlihat samar di balik pepohonan yang mulai renggang. Dengan sisa tenaga, ia berlari kecil, menembus batas hutan yang seakan tidak ingin melepaskannya. Saat kakinya menginjak aspal, lutut Alina hampir runtuh. Ia selamat. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Beberapa jam kemudian, di sebuah pos bantuan kecil di pinggir jalan, Alina duduk dengan selimut darurat di bahunya. Seorang petugas memberinya air minum, sementara ia masih dalam keadaan linglung. Tangannya gemetar saat akhirnya membuka tas kecilnya. Di dalamnya, ia menemukan satu amplop lagi. Amplop yang sama, yang dilempar Raka sebelum pergi. Dengan napas berat, Alina membukanya kembali. Isi surat cerai itu masih sama dinginnya. Namun kali ini, ada tambahan dokumen lain yang sebelumnya tidak ia sadari, lembar-lembar legal yang menunjukkan perubahan kepemilikan aset. Nama Raka dan perusahaan-perusahaan yang mereka bangun bersama. Semua mengarah pada satu hal. Pengambil alihan penuh. Alina membaca perlahan, matanya bergerak dari satu kalimat ke kalimat lain. Semakin jauh ia membaca, semakin jelas rencana yang disusun di balik semua ini. Raka tidak hanya meninggalkannya. Ia sedang mengambil semuanya. Rumah, bisnis, aset yang selama ini mereka bangun bersama. Dan semua itu dilakukan dengan satu tujuan, menghapus Alina sepenuhnya dari hidup dan kekayaannya. Tidak, ini tidak mungkin. Suara Alina bergetar, nyaris tidak terdengar. Tangannya mencengkeram kertas itu kuat-kuat hingga kusut. Air mata yang semalam tertahan di hutan akhirnya jatuh, bukan karena takut lagi, tapi karena sadar betapa dalam ia dikhianati. Seorang petugas mendekat perlahan. Kamu butuh bantuan lebih lanjut? Alina tidak langsung menjawab. Matanya masih tertuju pada dokumen itu. Bukan hanya tentang perceraian, tapi tentang bagaimana semua hidupnya sudah dipersiapkan untuk direbut sejak awal. Dan di detik itu, sesuatu di dalam diri Alina berubah. Rasa takut mulai bergeser, digantikan oleh sesuatu yang lebih tajam. Kesadaran bahwa Raka tidak hanya ingin mengakhiri pernikahan mereka. Ia ingin menghapus keberadaannya. Alina mengangkat wajahnya perlahan. Matanya masih basah, tapi pandangannya tidak lagi kosong. Di mana saya bisa melapor? Tanyanya pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak malam di hutan itu, Alina tidak lagi bertanya, kenapa? Ia mulai bertanya, bagaimana aku akan membalasnya? Kebangkitan. Hari-hari setelah keluar dari hutan tidak berjalan mudah bagi Alina. Tubuhnya memang sudah kembali berada di dunia yang ramai, tapi pikirannya masih seperti terjebak di antara pohon-pohon gelap yang pernah menelannya hidup-hidup. Namun sesuatu berubah di dalam dirinya. Bukan lagi ketakutan yang mendominasi, melainkan kesadaran yang semakin tajam. Di sebuah tempat penginapan sederhana sementara, Alina duduk di tepi ranjang dengan dokumen-dokumen di tangannya. Surat cerai. Berkas kepemilikan aset. Semua bukti yang menunjukkan bahwa hidupnya tidak hanya dihancurkan,
tapi juga direncanakan untuk dirampas. Tangannya sempat gemetar. Tapi kali ini, ia tidak menjatuhkannya. Ia justru merapikannya. Mengelompokkan satu persatu. Seolah sedang mengumpulkan pecahan dirinya yang selama ini diabaikan. Di luar jendela, hujan turun pelan. Suara air itu justru membuat pikirannya lebih jernih. Alina meraih ponselnya. Ada satu nama yang ia simpan lama di kontaknya, tapi jarang ia hubungi akhir-akhir ini. Sinta Larasati. Sahabat yang dulu selalu ada sebelum hidupnya sepenuhnya tersedot ke dalam dunia raka. Jarinya berhenti sejenak di atas layar. Ragu. Bukan karena takut tidak dibantu, tapi karena ini berarti ia harus membuka seluruh kebenaran yang selama ini ia tahan sendiri. Akhirnya ia menekan tombol panggil. Beberapa detik terasa panjang. Alina, suara di seberang terdengar kaget sekaligus lega. Kamu di mana? Aku cari kamu dari kemarin. Alina menarik napas dalam. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, ia berbicara tanpa retak di suaranya. Aku butuh bantuanmu, Sin. Ada keheningan singkat di seberang. Lalu Sinta menjawab dengan nada lebih serius, apa yang terjadi? Alina menutup mata sejenak. Semua yang ia tahan akhirnya keluar. Tentang Raka. Tentang hutan. Tentang surat cerai. Tentang rencana pengambil alihan semuanya. Setiap kalimat yang ia ucapkan terasa seperti membuka luka lama, tapi kali ini ia tidak menghentikannya. Ia membiarkan semuanya mengalir sampai selesai. Di ujung panggilan, Sinta tidak langsung bicara. Hening. Tapi bukan hening kosong. Lebih seperti seseorang yang sedang menyusun ulang dunia yang baru saja didengarnya. Aku datang ke kamu sekarang, akhirnya Sinta berkata tegas. Kamu jangan kemana-mana. Dan di saat itu juga, Alina merasakan sesuatu yang lama hilang. Pegangan. Beberapa jam kemudian, Sinta benar-benar datang. Tanpa banyak kata, ia langsung memeluk Alina. Kuat. Seolah ingin memastikan bahwa sahabatnya masih ada di dunia ini. Aku tidak peduli apa yang Raka lakukan, ucap Sinta akhirnya sambil melepaskan pelukan. Sekarang kita yang pegang kendali. Alina menatapnya. Matanya masih lelah, tapi tidak lagi kosong. Aku tidak mau hanya selamat, kata Alina pelan. Sinta mengangguk. Bagus. Alina melanjutkan, suaranya mulai menguat. Aku mau dia bertanggung jawab. Sinta tersenyum tipis, bukan senyum ramah, tapi senyum yang penuh perhitungan. Kalau begitu, kita mulai dari bukti. Di meja kecil itu, mereka mulai menyusun semuanya. Nama-nama perusahaan Raka, jejak aset, dokumen hukum, dan celah-celah yang selama ini tidak terlihat saat Alina masih berada di dalam lingkaran hidup Raka. Malam itu, Alina tidak lagi duduk sebagai korban yang menunggu keajaiban. Ia duduk sebagai seseorang yang mulai mengerti medan perang. Dan untuk pertama kalinya sejak ditinggalkan di hutan, ia tidak lagi sendirian. Ia sedang bersiap. Kebenaran terungkap. Ruangan itu tidak besar, tapi cukup sunyi untuk membuat setiap detik terasa lebih berat. Di atas meja kecil, laptop Sinta menyala, menampilkan deretan data, foto, dan dokumen yang sudah mereka kumpulkan selama beberapa hari terakhir. Alina duduk di sampingnya, matanya tidak lepas dari layar, meski di dalam dirinya ada rasa enggan yang terus menahan napasnya sendiri. Ini bukan sekadar dugaan lagi, kata Sinta pelan, tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Alina tidak menjawab. Jarinya menggenggam ujung meja, menahan sesuatu yang mulai naik dari dalam dadanya. Sinta membuka satu folder lagi. Folder Raka dan seorang wanita. Maya Kencana. Alina menatapnya lama. Foto itu memperlihatkan keduanya di sebuah restoran mewah. Raka tampak jauh berbeda dari sosok yang meninggalkannya di hutan. Di sana, ia tersenyum. Santai. Seolah tidak ada beban sama sekali. Maya duduk di sampingnya, terlalu dekat untuk disebut sekadar rekan bisnis. Sudah lama, suara Sinta terdengar datar, sekitar beberapa bulan terakhir. Mereka sering ketemu diam-diam. Alina menutup matanya sebentar. Bukan karena tidak percaya, tapi karena terlalu banyak hal yang akhirnya masuk akal sekaligus menghancurkan. Dan ini, Sinta membuka dokumen berikutnya. Kontrak, struktur perusahaan, perubahan kepemilikan saham. Alina membaca perlahan. Nama Raka muncul di hampir semua perubahan besar.
Tapi yang membuat napasnya berhenti adalah satu detail kecil yang sengaja disembunyikan dalam lapisan dokumen hukum yang rumit. Pengalihan aset yang sebelumnya atas nama bersama, kini perlahan dipindahkan secara sepihak. Dia sudah mulai mengatur semuanya jauh sebelum kamu ditinggalkan, kata Sinta. Alina tertawa kecil, tapi tanpa suara. Lebih mirip napas yang patah. Jadi, semua ini memang direncanakan? Tanyanya pelan. Sinta mengangguk. Bukan hanya meninggalkan kamu di hutan. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih tajam. Tapi juga memastikan kamu tidak punya apa-apa setelah itu. Hening. Di luar jendela, malam mulai turun lagi. Namun kali ini, Alina tidak merasakan ketakutan seperti di hutan itu. Yang ada hanya dingin yang berbeda. Dingin karena kebenaran. Sinta memutar layar ke arah Alina. Lihat ini. Video pendek. Rekaman CCTV dari sebuah gedung kantor. Raka masuk bersama Maya. Mereka terlihat membicarakan sesuatu dengan serius, menunjuk dokumen, lalu menandatangani sesuatu. Ini waktu yang sama ketika dia mulai mengatur restrukturisasi aset kalian, jelas Sinta. Alina menatap layar tanpa berkedip. Bukan hanya pengkhianatan emosional. Ini sudah masuk ranah perhitungan. Rapi, sistematis, dan dingin. Aku tidak pernah diajak bicara soal ini, suara Alina nyaris hilang. Sinta menatapnya. Karena dia tidak mau kamu tahu. Alina menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, rasa sakitnya tidak lagi terasa seperti kejutan. Tapi seperti potongan puzzle terakhir yang akhirnya jatuh ke tempatnya. Semua sikap dingin. Semua jarak. Semua kata-kata merendahkan. Semua perjalanan ke hutan itu. Semua mengarah ke satu hal. Penghapusan dirinya dari hidup Raka secara total. Alina menutup laptop perlahan. Tangannya tidak lagi gemetar. Saat ia mengangkat wajahnya, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan lagi bingung. Bukan lagi hancur. Tapi tajam. Kalau ini yang dia mainkan, ucap Alina pelan. Sinta menunggu. Alina melanjutkan, suaranya kini stabil. Maka aku juga akan bermain dengan cara yang sama. Sinta tersenyum tipis. Sekarang kamu mulai mengerti. Dan malam itu, kebenaran bukan lagi sesuatu yang menyakitkan semata, tapi menjadi senjata pertama yang mereka miliki. Bertemu sekutu. Langit pagi di kota itu tampak cerah, tapi bagi Alina, tidak ada lagi yang terasa benar-benar ringan. Ia berdiri di depan sebuah gedung kantor hukum modern, tangannya menggenggam map berisi dokumen yang semakin hari semakin tebal. Di sampingnya, Sinta memberi anggukan kecil. Dia orangnya bisa dipercaya, kata Sinta pelan. Tegas, dan tidak gampang dibeli. Alina mengangguk, meski di dalam dirinya masih ada sisa waspada yang belum sepenuhnya hilang sejak kejadian dengan Raka. Mereka masuk ke dalam gedung. Lantai marmer, dinding kaca, dan suasana profesional langsung menyambut. Di ujung lorong, sebuah pintu bertuliskan Dimas Arfian, SH terbuka. Seorang pria muda berdiri di sana. Dimas. Ia tidak berlebihan dalam penampilan, kemeja rapi, jas sederhana, dan tatapan yang tenang tapi tajam. Bukan tipe orang yang banyak bicara tanpa alasan. Alina Prameswari, tanyanya langsung. Alina mengangguk. Silakan masuk. Ruangannya sederhana, tidak mewah seperti kantor hukum besar pada umumnya. Tapi justru itu yang membuatnya terasa serius, tidak ada kesan bermain-main. Dimas mempersilakan mereka duduk, lalu langsung membuka laptopnya. Jadi, kamu adalah pihak yang ditinggalkan di tengah hutan, lalu menerima surat cerai dan indikasi pengambil alihan aset sepihak, katanya tanpa basa-basi. Alina menatapnya. Kamu sudah tahu sebagian. Sinta sudah menghubungi saya sebelumnya, jawab Dimas jujur. Tapi saya ingin dengar langsung dari kamu. Ruangan itu menjadi sunyi. Alina menarik napas dalam, lalu mulai bercerita. Bukan dengan emosi meledak-ledak, tapi dengan suara yang perlahan stabil. Tentang Raka. Tentang perubahan sikapnya. Tentang perjalanan ke hutan. Tentang surat cerai. Dan tentang semua dokumen yang ia temukan setelahnya. Dimas tidak menyela. Hanya mendengar. Sesekali ia mencatat sesuatu di laptopnya. Ketika Alina selesai, Dimas menutup laptopnya perlahan. Ini bukan sekadar perceraian biasa, katanya akhirnya. Sinta menatapnya. Saya sudah bilang. Dimas mengangguk kecil.
Ini sudah masuk ke wilayah penghilangan hak secara sistematis. Alina sedikit menegang. Maksudnya? Dimas menatap langsung ke arahnya. Kalau semua bukti ini valid, dia tidak hanya meninggalkan kamu. Dia sedang membangun narasi hukum untuk menghapus kamu dari aset yang kalian bangun bersama. Hening. Alina merasakan kata-kata itu lebih dingin dari udara ruangan. Dan itu bisa dibuktikan? Tanya Sinta cepat. Dimas bersandar sedikit di kursinya. Bisa, tapi tidak mudah. Ia membuka kembali beberapa file di layar. Yang kita butuhkan sekarang adalah bukti alur kepemilikan, transaksi, komunikasi, dan saksi internal yang bisa menguatkan bahwa ini dilakukan dengan niat jahat. Alina menatap layar itu lama. Semua yang selama ini terasa seperti luka pribadi, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Kasus, strategi, perlawanan. Aku mau lanjut, kata Alina akhirnya. Dimas mengangguk kecil, seolah sudah menunggu jawaban itu. Kalau begitu, mulai hari ini kamu harus siap. Karena ini bukan hanya soal menang atau kalah di pengadilan. Ia berhenti sejenak. Ini soal siapa yang lebih dulu runtuh. Sinta melirik Alina. Alina tidak mundur. Untuk pertama kalinya sejak semuanya hancur, ia tidak lagi terdengar seperti seseorang yang sedang bertahan. Tapi seperti seseorang yang sudah memilih untuk melawan. Aku sudah terlalu jauh untuk kembali, kata Alina pelan. Dimas menutup map di mejanya. Bagus, karena kita tidak akan mundur. Dan di ruangan itu, sebuah langkah baru dimulai. Bukan lagi tentang kabur dari luka, tapi tentang menyusun balasan yang terukur, rapi, dan tidak bisa diabaikan oleh hukum. Permainan dimulai. Malam itu, kota sudah tenggelam dalam cahaya lampu-lampu gedung tinggi. Namun di sebuah ruang kerja kecil, Alina justru merasa untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, ia benar-benar mulai melihat jalannya sendiri. Di depannya, Dimas membuka layar laptop yang penuh dengan data legal dan catatan transaksi. Ini bagian yang paling penting, kata Dimas pelan. Kamu harus siap, karena setelah ini tidak ada jalan kembali ke posisi awal. Sinta duduk di sisi lain, menatap serius. Alina mengangguk. Aku tidak mau kembali, jawabnya singkat. Dimas kemudian menunjuk satu dokumen di layar. Nama kamu masih tercatat sebagai pemilik sah di beberapa aset utama. Raka belum sepenuhnya mengunci semuanya secara legal. Dia baru bergerak di tahap manipulasi dan pengalihan internal. Alina menatap layar itu lebih lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang berbeda dari semua rasa sakit yang selama ini ia rasakan. Celak, kesempatan. Jadi aku masih punya kendali? Tanyanya pelan. Dimas mengangguk. Bukan hanya punya. Kamu adalah kunci utamanya. Keheningan sejenak memenuhi ruangan. Sinta mencondongkan tubuhnya. Kalau Raka tahu kita mulai bergerak. Dimas tersenyum tipis, bukan senyum santai, tapi penuh perhitungan. Dia pasti akan panik. Orang seperti dia tidak suka kehilangan kontrol. Alina menarik napas dalam. Kalau begitu kita harus lebih cepat. Dimas mengangguk. Itu sudah kita mulai. Ia memutar laptop ke arah Alina. Di layar, terlihat rangkaian langkah yang sudah disiapkan, pengamanan aset, pembekuan transaksi tertentu, dan pengajuan legal untuk mengembalikan kontrol administratif ke pemilik sah yang terverifikasi. Yaitu Alina. Ini semua harus dilakukan diam-diam, jelas Dimas. Kalau Raka tahu terlalu cepat, dia akan mulai menghapus jejak atau memindahkan aset ke pihak ketiga. Sinta mengangguk. Maya. Nama itu langsung membuat ruangan sedikit lebih dingin. Alina tidak bereaksi berlebihan, tapi matanya sedikit menyipit. Wanita itu terlibat penuh, tambah Sinta. Dimas menutup laptopnya. Karena itu, kita harus bergerak sekarang. Beberapa hari kemudian, Alina mulai menjalani proses yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di balik layar, ia menandatangani dokumen legal. Mengaktifkan kembali hak akses perusahaan yang sebelumnya dibatasi. Menghubungi pihak BAM melalui jalur hukum yang diawasi Dimas. Dan secara perlahan, tanpa suara, tanpa publikasi, kendali yang dulu diambil dari dirinya mulai kembali satu persatu. Di sebuah gedung perbankan, seorang staf menatap layar komputer dengan sedikit bingung. Ini, perubahan otorisasi utama. Alina berdiri di depan meja itu, tenang. Iya, jawabnya singkat.
Staf itu memeriksa ulang, lalu mengangguk. Baik, semua akses sudah diperbarui sesuai dokumen legal. Di saat yang sama, di tempat lain, Raka masih belum menyadari apa yang sedang terjadi. Ia masih merasa semua berada di bawah kendalinya. Masih percaya bahwa Alina hanyalah bagian masa lalu yang sudah ia buang. Namun di balik semua itu, struktur yang ia bangun perlahan mulai bergeser. Tanpa suara, tanpa peringatan. Seperti jaring yang ditarik dari ujung yang berbeda. Malamnya, Sinta menatap Alina yang baru saja kembali dari proses terakhir hari itu. Kamu tahu, dia belum sadar apa yang kamu lakukan, kata Sinta. Alina melepas jasnya perlahan. Dia akan sadar, jawabnya tenang. Sinta mengamati wajahnya. Aku kira kamu akan ragu. Alina menggeleng kecil. Raka sudah mengajarkanku satu hal. Sinta diam, menunggu. Alina menatap ke arah jendela, lampu kota memantul di matanya. Kalau aku diam, aku akan hilang. Hening. Lalu ia melanjutkan, lebih pelan tapi tegas. Sekarang aku tidak akan diam lagi. Dan di malam itu, permainan benar-benar dimulai. Bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang mengambil kembali apa yang sudah dirampas dengan cara yang tidak bisa dihentikan. Kejatuhan perlahan. Raka Mahendra terbiasa mengendalikan keadaan. Dalam dunia bisnis yang ia bangun, ia selalu menjadi orang yang berada satu langkah di depan. Telepon masuk, keputusan cepat, tanda tangan tanpa ragu. Semua bergerak sesuai kehendaknya. Namun pagi itu, sesuatu terasa berbeda. Ia menatap layar ponselnya yang terus menampilkan notifikasi bank. Akses ditolak. Raka mengernyit. Ia mencoba masuk kembali. Hasilnya sama. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Ia segera bangkit, mengambil laptop, lalu masuk ke sistem perusahaan. Jari-jarinya mengetik cepat, mencoba membuka laporan keuangan utama. Namun yang muncul justru pesan sistem. Otorisasi telah diubah. Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, ada jeda panjang dalam pikirannya. Di kantor pusat, suasana juga mulai tidak stabil. Seorang staf masuk dengan wajah tegang. Pak, beberapa kontrak proyek kita ditunda sepihak oleh mitra. Raka menatapnya tajam. Ditunda? Siapa yang berani? Staf itu ragu sejenak sebelum menjawab. Mereka mengatakan ada perubahan kepemilikan dan verifikasi ulang sedang berlangsung. Kalimat itu membuat udara di ruangan terasa lebih dingin. Tidak ada perubahan apapun, Raka menekan suaranya. Namun di dalam dirinya, sesuatu mulai tidak sinkron. Ia segera menghubungi beberapa pihak. Satu persatu jawaban yang ia terima sama. Pending verifikasi, akses dibatasi, konfirmasi ulang diperlukan. Seolah semua sistem yang selama ini ia kuasai, mulai menjauh darinya. Di sisi lain kota, Kevin Pratama duduk di sebuah kafe, memandangi layar ponselnya dengan ekspresi gelisah. Namanya muncul dalam beberapa pesan dari Raka. Panggilan tak terjawab. Pesan berturut-turut. Kevin menghela napas panjang. Ia tahu arah angin mulai berubah. Ketika Raka akhirnya berhasil menghubunginya, suara di seberang terdengar tegang. Kevin, apa yang terjadi dengan sistem kita? Kenapa semua kontrak dibatalkan? Kevin terdiam sejenak. Aku juga baru dapat kabar ini, jawabnya hati-hati. Tapi, kelihatannya ini bukan masalah teknis. Raka langsung menangkap maksudnya. Apa maksudmu? Kevin ragu, lalu menjawab pelan, ada pergerakan hukum. Sistem kepemilikan kita dipertanyakan. Hening. Raka menutup mata sejenak. Bukan karena tidak mengerti, tapi karena untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari sesuatu yang tidak ia duga. Ini bukan gangguan. Ini serangan terstruktur. Hari-hari berikutnya berjalan lebih buruk. Satu demi satu kontrak besar yang sebelumnya sudah pasti, tiba-tiba gagal. Investor mulai menarik diri. Rekan bisnis mulai menghindar. Dan Kevin tidak lagi secepat dulu menjawab panggilan. Dia mulai menjauh. Gumam Raka suatu malam di ruang kerjanya yang kini terasa lebih sempit dari biasanya. Ia menatap layar monitor yang penuh laporan merah. Kerugian, penundaan, pembatalan. Semuanya bergerak ke arah yang sama. Turun, perlahan, tapi pasti. Di balik semua itu, Raka masih belum tahu satu hal penting. Bahwa semua ini bukan kebetulan.
Dan seseorang yang dulu ia anggap tidak penting, sedang perlahan mengambil kembali setiap bagian dari hidup yang ia kira sudah menjadi miliknya sepenuhnya. Kepanikan. Ruangan penthouse itu biasanya selalu terasa mewah dan tenang. Pemandangan kota dari lantai tinggi, lampu-lampu yang berkilau di malam hari, serta suasana yang dulu membuat Raka merasa berada di puncak dunia. Tapi malam ini, semuanya terasa berbeda. Telepon di meja terus bergetar. Layar laptop masih terbuka, menampilkan laporan yang semakin buruk dari hari ke hari. Angka-angka merah itu tidak lagi bisa ia abaikan. Raka berdiri di tengah ruangan, jasnya masih rapi, tapi wajahnya sudah tidak lagi tenang. Tidak mungkin, gumamnya lagi, seperti kata itu bisa mengubah keadaan. Ia mencoba menghubungi beberapa investor utama. 1 tidak menjawab, 2 mengalihkan panggilan. Yang ketiga hanya mengirim pesan singkat. Kita tunda kerjasama sampai situasi jelas. Raka melempar ponselnya ke sofa. Siapa yang main di belakang ini? Suaranya rendah, menahan emosi yang mulai tidak stabil. Di saat yang sama, Maya Kencana berdiri di dekat jendela apartemennya sendiri. Ia memandangi ponselnya dengan ekspresi yang tidak lagi seperti dulu. Beberapa hari terakhir, nama Raka semakin sering muncul dalam berita bisnis dan bukan dalam konteks yang baik. Proyek dibatalkan. Aset dibekukan, dan rumor tentang konflik internal perusahaan mulai menyebar. Maya menarik napas pelan. Ketika pertama kali mengenal Raka, semuanya tampak jelas. Pria sukses, percaya diri, penuh kendali. Tapi sekarang, ia mulai melihat sesuatu yang berbeda. Getaran ponselnya memecah pikirannya. Raka. Maya sempat ragu sebelum menjawab. Ya, suaranya datar. Di mana kamu? Suara Raka terdengar lebih kasar dari biasanya. Aku di rumah, jawab Maya. Datang ke sini sekarang. Maya terdiam sejenak. Ada apa? Raka tidak langsung menjawab. Hening di seberang terasa tidak nyaman. Semua sedang kacau, akhirnya ia berkata. Aku butuh kamu di sini. Maya menghela napas kecil. Raka, apa yang sebenarnya terjadi? Kali ini, ada jeda lebih lama. Bukan sekarang, jawab Raka singkat, lalu menutup panggilan. Maya menatap ponselnya lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung merasa tenang setelah berbicara dengan Raka. Justru sebaliknya, ada sesuatu yang mulai membuatnya ragu. Malam itu, Raka duduk sendirian di ruang kerjanya. Cahaya lampu meja menyinari wajahnya yang mulai lelah. Ia membuka kembali semua data perusahaan, mencoba mencari pola, mencari celah, mencari siapa yang bermain di belakang layar. Namun semakin ia mencari, semakin semuanya terasa kabur. Yang ia tahu hanya satu hal. Seseorang sedang menarik semuanya dari bawah kakinya. Dan ia tidak tahu siapa. Sementara itu, di tempat lain, Maya akhirnya membuka kembali beberapa pesan lama dari Raka. Nada percakapan yang dulu terasa manis, kini mulai terdengar berbeda di kepalanya. Janji, rencana, dan keyakinan tentang masa depan bersama. Tapi semua itu sekarang terasa rapuh. Ia menatap layar lama-lama, lalu bergumam pelan pada dirinya sendiri. Kalau dia benar-benar jatuh, aku ada di posisi yang mana? Dan di ujung kota itu, Raka Mahendra untuk pertama kalinya tidak terlihat seperti pria yang memegang kendali, tapi seseorang yang sedang kehilangan semua pegangan sekaligus. Dan kepanikan itu baru saja dimulai. Serangan balik. Pagi itu, langit kota terlihat lebih terang dari biasanya. Tapi di dalam diri Alina, tidak ada lagi yang benar-benar terasa ringan. Ia berdiri di depan kantor kepolisian dengan map dokumen di tangannya. Isinya bukan sekadar kertas, tapi rangkaian bukti yang selama ini ia kumpulkan bersama Sinta dan Dimas. Langkahnya berhenti sejenak di depan pintu masuk. Bukan karena ragu, tapi karena ini adalah titik yang tidak bisa lagi ia tarik kembali. Aku masuk, kata Alina pelan. Sinta yang berdiri di sampingnya mengangguk. Aku di sini. Di dalam ruangan penyidik, suasana terasa dingin dan formal. Seorang petugas duduk di seberang meja, membuka berkas dengan ekspresi serius. Silakan jelaskan kronologinya, katanya. Alina menarik napas dalam. Kali ini, ia tidak lagi bercerita sebagai seseorang yang hancur, tapi sebagai seseorang yang menyusun kembali semua potongan yang pernah diambil darinya. Nama saya Alina Prameswari, ia mulai dengan suara tenang.
Saya melaporkan Raka Mahendra atas penelantaran, intimidasi psikologis, dan percobaan pengambil alihan aset secara tidak sah. Petugas itu mengangguk kecil, lalu mulai mencatat. Alina melanjutkan. Tentang perjalanan ke hutan. Tentang ditinggalkan tanpa bantuan. Tentang surat cerai yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan tentang dokumen-dokumen yang menunjukkan pergerakan aset yang dilakukan tanpa persetujuan sah. Setiap kalimat yang ia ucapkan terasa seperti membuka kembali luka lama. Tapi kali ini, luka itu tidak dibiarkan terbuka tanpa arah. Ada tujuan. Ada arah hukum. Sinta sesekali menggeser dokumen ke arah petugas. Dimas yang ikut hadir juga menambahkan penjelasan teknis dengan tenang, memastikan setiap detail tidak terlewat. Semua bukti transaksi dan perubahan otorisasi ini menunjukkan pola yang sistematis, kata Dimas. Bukan tindakan emosional, tapi terencana. Petugas itu mengangguk, lalu menatap Alina lebih serius. Apakah Anda memiliki bukti komunikasi atau saksi terkait penelantaran di lokasi yang Anda sebutkan? Alina mengangguk. Ada saksi awal dari pos bantuan, dan juga bukti perjalanan yang terekam dari kendaraan. Satu persatu, berkas itu berpindah tangan. Di luar kantor polisi, Sinta berdiri diam beberapa saat setelah proses selesai. Kamu sadar ini akan memicu reaksi besar dari dia? Tanyanya pelan. Alina menatap jalan di depan mereka. Dia sudah memulai semuanya duluan, jawabnya tenang. Aku hanya menghentikannya. Sinta mengamati wajahnya. Tidak ada lagi kebingungan di sana. Tidak ada lagi keraguan yang dulu sempat muncul. Yang ada hanya ketegasan yang terbentuk dari pengalaman paling buruk dalam hidupnya. Sementara itu, di tempat lain, Raka menerima kabar itu dari asistennya. Pak, ada laporan resmi yang masuk ke kepolisian, suara asistennya terdengar hati-hati. Raka yang sedang berdiri di depan jendela langsung menoleh. Laporan apa? Asistennya ragu sejenak sebelum menjawab. Atas nama Bu Alina. Hening. Ruangan itu terasa berhenti bergerak. Raka tidak langsung bicara. Matanya menajam. Lalu perlahan, rahangnya mengeras. Jadi dia sudah mulai bergerak, gumamnya pelan. Bukan kaget, tapi lebih seperti seseorang yang akhirnya melihat arah permainan lawannya. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, Raka tidak hanya panik. Ia mulai menyadari. Ini bukan lagi kerusakan kecil. Ini serangan balik yang terarah. Wajah asli terbongkar. Ruang sidang itu tidak besar, tapi cukup untuk membuat semua yang hadir merasa tertekan oleh suasananya. Alina duduk dengan tenang di sisi penggugat, ditemani Sinta dan Dimas. Di seberangnya, Raka Mahendra hadir dengan setelan rapi seperti biasanya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dari cara ia duduk, tidak lagi penuh percaya diri seperti dulu. Di belakang Raka, Maya Kencana duduk dengan ekspresi tegang, matanya beberapa kali melirik arah Raka tanpa keyakinan yang sama seperti sebelumnya. Hakim membuka persidangan dengan suara datar. Silakan pihak penggugat menyampaikan bukti. Dimas berdiri. Yang mulia, kami akan menunjukkan bahwa tergugat telah melakukan penelantaran, manipulasi aset, serta tindakan yang mengarah pada pengambil alihan harta secara tidak sah. Ia menekan tombol laptop. Layar besar di ruang sidang menyala. Foto pertama muncul. Raka bersama Maya di berbagai lokasi. Beberapa tampak jelas sebagai pertemuan pribadi yang tidak tercatat dalam agenda bisnis. Suara bisik-bisik mulai terdengar di ruang sidang. Raka tetap diam, tapi rahangnya mengeras. Dimas melanjutkan. Ini adalah bukti komunikasi antara tergugat dan pihak internal perusahaan yang menunjukkan instruksi pengalihan aset tanpa persetujuan sah pemilik bersama. Dokumen demi dokumen ditampilkan. Email, transaksi, catatan perubahan otorisasi. Semua tersusun rapi. Seolah sudah menunggu untuk dibuka di hadapan hukum. Hakim menatap serius. Saudara tergugat, apakah Anda ingin memberikan tanggapan? Raka berdiri perlahan. Untuk pertama kalinya, suaranya tidak langsung keluar. Ia menatap layar, lalu ke arah Alina. Ada jeda panjang. Ini, manipulasi, katanya akhirnya. Namun kalimat itu terdengar lebih seperti pertahanan daripada keyakinan. Dimas langsung menanggapi. Kalau memang manipulasi, mengapa seluruh alur transaksi sesuai dengan sistem internal perusahaan tergugat sendiri? Ruangan kembali hening.
Kemudian giliran bukti berikutnya. Rekaman CCTV. Raka memasuki kantor bersama Maya di waktu-waktu yang sebelumnya tidak pernah dilaporkan dalam aktivitas bisnis resmi. Lalu data perjalanan. Dan yang paling penting, dokumen perubahan akses yang menunjukkan penguncian sistem dari pihak Alina tanpa persetujuan bersama. Hakim mencatat semuanya dengan serius. Maya yang sejak tadi diam akhirnya mulai terlihat gelisah. Tangannya sedikit gemetar saat ia melihat bukti demi bukti yang ditampilkan. Ia menoleh ke arah Raka. Raka, suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Namun Raka tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, ia tidak menatap Maya. Hakim mengetuk palu kecil. Bukti yang diajukan menunjukkan adanya indikasi kuat penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak kepemilikan bersama. Suasana ruang sidang berubah lebih berat. Raka menarik napas dalam. Wajahnya mulai kehilangan ketenangan yang selama ini ia jaga. Alina tetap duduk diam. Namun kali ini, bukan karena takut. Tapi karena semua yang selama ini disembunyikan, akhirnya terlihat di depan mata semua orang. Bukan lagi cerita sepihak. Bukan lagi manipulasi di balik layar. Tapi kebenaran yang tidak bisa ditutup-tutupi. Hakim menutup sesi sementara. Sidang ditunda untuk evaluasi bukti lebih lanjut. Palunya diketuk. Tuk. Dan di saat itu, Raka Mahendra akhirnya mengerti satu hal. Wajah yang selama ini ia sembunyikan, kini sudah terbongkar di hadapan hukum. Kehilangan segalanya. Hari-hari setelah sidang berubah menjadi runtuhnya dunia Raka Mahendra sedikit demi sedikit. Bukan runtuh yang cepat, tapi runtuh yang perlahan, terukur, dan tidak bisa ia hentikan. Pagi itu, ia berdiri di kantor pusat yang dulu selalu terasa seperti pusat kekuasaan. Sekarang, terasa kosong. Staf-staf yang dulu menyapanya dengan hormat kini menunduk cepat, menghindari tatapan. Beberapa meja sudah tidak lagi terisi. Telepon kantor lebih sering tidak diangkat. Raka berjalan melewati lorong panjang itu tanpa banyak suara. Hingga ia sampai di ruang rapat utama. Pintu terbuka. Dan di dalamnya, hanya tersisa beberapa orang. Termasuk Kevin Pratama. Raka langsung menatapnya. Semua ini harus dihentikan. Suara Raka terdengar tegas, tapi ada retakan di dalamnya. Kita masih bisa perbaiki. Kevin tidak langsung menjawab. Ia menatap meja, lalu menarik napas pelan. Raka, ucapnya hati-hati. Ini sudah tidak bisa diperbaiki seperti dulu. Raka mengerutkan kening. Apa maksudmu? Kevin menggeser dokumen di depannya. Investor utama sudah menarik diri. Bank membekukan sebagian besar aset operasional. Dan, nama kamu sekarang masuk dalam daftar pengawasan hukum. Hening. Raka menatapnya lama. Jadi kamu juga mau pergi? Suaranya mulai naik. Kevin menggeleng pelan. Aku tidak mau jatuh bersamamu. Kalimat itu jatuh seperti palu. Di luar gedung, dunia bisnis yang dulu mendukung Raka kini berubah menjadi jarak. Panggilan tidak dijawab. Kontrak dibatalkan. Partner lama menghilang satu persatu. Nama Raka Mahendra yang dulu dianggap simbol kesuksesan, kini berubah menjadi beban yang dihindari. Malamnya, Raka duduk sendirian di apartemen mewahnya. Lampu kota masih terlihat indah dari balik kaca besar. Tapi tidak lagi terasa miliknya. Ia membuka ponselnya. Tidak ada pesan baru. Hanya notifikasi lama yang tidak lagi relevan. Ia mencoba menghubungi Maya. Tidak diangkat. Dikirim pesan. Tidak dibalas. Raka melempar ponselnya ke meja. Semua pergi, gumamnya pelan. Di sisi lain kota, Maya kencana duduk di mobilnya yang berhenti di pinggir jalan. Ia menatap layar ponselnya. Nama Raka masih muncul di sana. Tapi tidak lagi terasa sama. Beberapa hari terakhir, ia mulai mengerti sesuatu. Ini bukan hanya tentang bisnis yang runtuh. Ini tentang seseorang yang sedang kehilangan semua kendali atas hidupnya sendiri. Dan ia tidak mau ikut tenggelam di dalamnya. Maya akhirnya mematikan ponselnya. Diam. Lalu mengalihkan pandangannya keluar jendela. Kembali ke kantor lama Raka, Kevin berdiri di depan pintu sebelum pergi. Ia sempat menoleh sekali lagi. Kalau kamu terus bertahan dengan cara lama, katanya pelan, kamu akan kehilangan lebih banyak lagi. Raka tidak menjawab. Kevin pergi. Dan pintu itu tertutup. Di ruangan yang kini hanya berisi Raka seorang diri,
Keheningan terasa lebih keras daripada kata-kata. Ia menatap layar kaca gedung tinggi di depannya. Refleksinya sendiri terlihat samar. Tidak lagi pria yang dulu penuh kendali, tapi seseorang yang perlahan kehilangan semua yang ia anggap miliknya. Bisnis, dukungan, kepercayaan, dan satu persatu orang di sekitarnya. Semua menjauh. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka Mahendra tidak punya siapapun untuk disalahkan selain dirinya sendiri. Permohonan yang terlambat. Hujan turun pelan di atas kota, seperti sengaja memberi latar yang sama dengan awal kehancuran yang tidak pernah Raka sadari sedang ia bangun sendiri. Mobil hitam itu berhenti di depan gedung tempat Alina biasa bertemu Dimas dan Sinta. Raka duduk di dalam beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Tangannya memegang kemudi, tapi tidak lagi terasa seperti seseorang yang sedang memegang kendali. Ia menatap ke depan, lalu menarik napas dalam, dan akhirnya keluar. Di dalam gedung, Alina baru saja selesai menandatangani beberapa dokumen lanjutan bersama Dimas. Sinta duduk di sampingnya, memeriksa berkas lain dengan tenang. Segalanya terasa terstruktur sekarang. Tidak lagi kacau seperti awal. Tidak lagi penuh ketakutan. Sampai pintu ruangan itu terbuka. Semua kepala menoleh. Raka berdiri di sana. Basah sedikit di bagian bahu karena hujan. Wajahnya tidak lagi rapi seperti dulu. Ada kelelahan yang tidak bisa disembunyikan, bahkan dengan pakaian mahal sekalipun. Sinta langsung menegang. Dimas menatapnya tanpa bereaksi berlebihan. Alina, hanya diam. Raka melangkah masuk perlahan. Alina, suaranya serak, lebih rendah dari biasanya. Kita perlu bicara. Tidak ada jawaban langsung. Ruangan itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dimas berdiri sedikit, tapi Alina mengangkat tangan kecil, memberi isyarat agar tidak ada intervensi dulu. Raka menatapnya. Semua ini sudah terlalu jauh, lanjutnya. Aku bisa perbaiki. Alina menatapnya lama. Tidak ada emosi meledak. Tidak ada amarah yang dulu mungkin diharapkan Raka. Yang ada hanya ketenangan yang asing. Kamu datang ke sini untuk memperbaiki apa? Tanya Alina pelan. Raka langsung menjawab, seolah sudah menyiapkan kalimat itu. Bisnis. Nama kita. Semua yang pernah kita bangun. Alina mengangguk kecil. Dan kamu datang sekarang, setelah semuanya hancur. Hening. Raka membuka mulut, tapi tidak langsung keluar kata-kata. Alina melanjutkan, suaranya tetap tenang. Waktu kamu meninggalkan aku di hutan, kamu tidak memikirkan perbaikan. Raka menutup mata sebentar. Aku panik saat itu, katanya cepat. Alina tidak bereaksi. Panik, ulangnya pelan. Kamu meninggalkanku dengan surat cerai. Itu bukan panik. Kalimat itu jatuh tanpa peninggian suara. Tapi justru terasa paling tajam. Raka melangkah lebih dekat. Alina, aku salah. Aku tahu itu. Tapi kita bisa mulai lagi. Alina menatapnya. Lama. Sampai Raka merasa tidak ada tempat untuk bersembunyi di balik tatapan itu. Aku sudah mulai lagi, jawab Alina akhirnya. Raka terdiam. Alina melanjutkan. Tapi tanpa kamu. Hening. Sinta menatap ke arah lain, menahan emosinya. Dimas tetap diam, memperhatikan situasi. Raka menggeleng pelan. Jangan lakukan ini, suaranya melemah. Kamu bisa ambil semuanya. Tapi jangan buang aku seperti ini. Alina menarik napas pelan. Buang, ulangnya. Ia berdiri perlahan. Langkah kecil itu membuat ruangan terasa lebih tegang. Aku tidak membuangmu, Raka. Ia berhenti sejenak. Aku hanya berhenti menunggumu kembali menjadi orang yang tidak pernah kamu pilih untuk jadi. Kata-kata itu membuat Raka terdiam sepenuhnya. Tidak ada bantahan yang keluar. Tidak ada alasan lain. Karena untuk pertama kalinya, ia sadar. Ini bukan lagi tentang bisnis. Bukan tentang harta. Bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli kembali. Raka menurunkan pandangannya. Aku minta maaf, katanya pelan, hampir tidak terdengar. Alina menatapnya tanpa mengubah ekspresi. Maaf tidak bisa menghapus keputusan. Beberapa detik kemudian, Raka berdiri diam. Tidak ada lagi kata yang bisa ia keluarkan. Tidak ada lagi ruang yang tersisa untuknya di ruangan itu.
Ia akhirnya mundur perlahan, lalu berbalik, dan pergi. Pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya, Raka Mahendra benar-benar merasakan arti dari kata yang selama ini tidak pernah ia pikirkan. Terlambat. Putusan pengadilan. Ruang sidang hari itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tidak ada orang, tetapi karena semua yang hadir tahu bahwa ini adalah momen terakhir dari sebuah konflik panjang yang sudah terlalu banyak menyisakan luka. Alina duduk tegak di kursinya. Di sampingnya, Sinta memegang tangannya pelan, sementara Dimas duduk dengan berkas terakhir yang sudah tidak lagi perlu banyak penjelasan. Di seberang mereka, Raka Mahendra tampak berbeda dari hari pertama persidangan dimulai. Lebih tenang, lebih diam, namun juga lebih kosong. Maya tidak lagi hadir di ruang itu. Sejak beberapa waktu terakhir, ia memilih menjauh sepenuhnya dari Raka maupun proses yang sedang berlangsung. Hakim membuka map di depannya. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, kesaksian, serta dokumen hukum yang diajukan, suasana ruang sidang langsung menegang. Raka menatap lurus ke depan. Alina tidak bergerak. Pengadilan memutuskan bahwa gugatan perceraian dikabulkan. Ketukan palu terdengar jelas. Hening sejenak. Hakim melanjutkan. Pengadilan juga menyatakan bahwa tergugat terbukti melakukan tindakan yang mengarah pada pengabaian tanggung jawab dalam rumah tangga serta manipulasi administratif dalam pengelolaan aset bersama. Raka menutup matanya sebentar. Bukan karena tidak tahu arah putusan, tapi karena mendengar semuanya diucapkan dengan jelas di depan banyak orang membuat semuanya terasa lebih nyata dari yang pernah ia bayangkan. Hakim melanjutkan lagi. Dengan mempertimbangkan keabsahan kepemilikan dan bukti legal yang diajukan, seluruh aset utama tetap berada dalam kepemilikan sah penggugat, Alina Prameswari. Alina menghela napas pelan. Bukan lega yang berlebihan. Lebih seperti sebuah beban panjang yang akhirnya diletakkan di tempatnya. Dimas menatapnya sebentar, lalu mengangguk kecil. Sinta tersenyum tipis, menahan emosi yang sulit dijelaskan. Hakim menutup berkas. Dengan ini, perkara dinyatakan selesai. Palu diketuk sekali lagi. Raka tetap duduk di tempatnya. Tidak ada reaksi besar. Tidak ada perlawanan. Hanya keheningan yang panjang. Ia menatap meja di depannya, lalu perlahan mengangkat pandangan ke arah Alina. Namun Alina tidak menoleh ke arahnya lagi. Bukan karena marah, tapi karena semua itu sudah tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya. Ketika sidang selesai, orang-orang mulai meninggalkan ruangan satu persatu. Sinta berdiri lebih dulu, menarik napas dalam. Kita selesai, katanya pelan. Alina mengangguk. Ya, jawabnya singkat. Dimas merapikan berkas terakhir. Secara hukum, semuanya sudah jelas sekarang. Di sisi lain ruangan, Raka masih duduk sendiri beberapa saat. Sampai akhirnya ia berdiri. Langkahnya pelan. Tidak terburu-buru. Tidak ada lagi tujuan yang jelas seperti dulu. Ia berjalan melewati pintu keluar ruang sidang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tidak ada yang menunggu di sisi lain untuk mengikutinya. Di luar gedung pengadilan, udara terasa lebih ringan. Alina berhenti sejenak di tangga. Sinta berdiri di sampingnya. Setelah ini kamu mau kemana? Tanya Sinta. Alina menatap langit sebentar. Tidak ada jawaban langsung. Bukan karena tidak tahu. Tapi karena untuk pertama kalinya, ia tidak lagi harus berlari dari apapun. Aku mau mulai hidup, katanya pelan. Sinta tersenyum. Yang benar-benar milik kamu. Alina mengangguk. Dan di saat itu, ia tidak lagi membawa dirinya sebagai korban dari masa lalu. Tapi sebagai seseorang yang akhirnya mendapatkan kembali dirinya sepenuhnya. Balasan yang setimpal. Hari-hari setelah putusan pengadilan tidak lagi dipenuhi oleh ketegangan ruang sidang, tetapi oleh keheningan yang jauh lebih dalam bagi Raka Mahendra. Ia tidak lagi duduk di ruang rapat besar dengan suara telepon yang terus berdering. Tidak ada lagi staf yang menunggu instruksinya. Tidak ada lagi investor yang datang membawa rencana besar. Yang tersisa hanya ruang kantor yang perlahan kosong. Dan dirinya sendiri. Raka berdiri di dalam kantor lamanya yang kini terasa terlalu luas untuk satu orang. Lampu-lampu masih menyala, tapi tidak ada kehidupan di dalamnya. Meja kerja yang dulu penuh dokumen, kini hanya tersisa beberapa berkas yang tidak lagi berarti. Ia menatap layar laptopnya. Semua akses telah dibatasi.
Semua sistem sudah berada di luar jangkauannya. Ia mencoba masuk sekali lagi. Gagal. Raka menutup mata perlahan. Bukan marah yang ia rasakan lagi, tapi sesuatu yang lebih berat. Kesadaran. Di sisi lain kota, Alina duduk di ruang kerja baru yang lebih sederhana, ditemani Sinta dan Dimas. Tidak ada suasana kemenangan yang berlebihan. Yang ada hanya ketenangan yang perlahan terbentuk kembali. Dimas menutup satu folder terakhir. Secara hukum dan administratif, semua aset sudah benar-benar aman di tangan kamu, katanya. Alina mengangguk. Dan tidak ada lagi gangguan dari pihak Raka, tambah Sinta. Alina diam sejenak, lalu menatap jendela. Kemenangan ini bukan tentang dia lagi, ucapnya pelan. Sinta menoleh. Maksud kamu? Alina menarik napas. Dulu aku pikir aku harus menghancurkannya untuk bisa tenang. Ia berhenti sejenak. Tapi ternyata, aku hanya perlu berhenti hancur bersamanya. Sementara itu, Raka mulai kehilangan arah hidup yang dulu ia banggakan. Nama yang sebelumnya dihormati kini berubah menjadi bisikan di dunia bisnis. Beberapa orang yang dulu memujinya kini menghindar. Yang lain hanya menatapnya sebagai peringatan. Ia pernah mencoba menghubungi Kevin. Tidak ada jawaban. Ia mencoba mencari Maya. Nomornya tidak aktif. Satu persatu pintu tertutup tanpa suara. Suatu malam, Raka duduk di apartemen yang kini tidak lagi terasa mewah. Lampu kota tetap bersinar di luar jendela. Tapi tidak ada lagi makna di baliknya. Ia memegang gelas air di tangannya, tapi tidak diminum. Matanya kosong. Bukan karena tidak punya apa-apa. Tapi karena ia sadar, semua yang dulu ia miliki tidak lagi berarti tanpa orang-orang yang sudah ia hilangkan. Di waktu yang sama, Alina berjalan di taman kecil dekat kantornya yang baru. Angin malam menyentuh wajahnya dengan lembut. Tidak ada rasa takut. Tidak ada tekanan. Hanya keheningan yang tidak lagi menyakitkan. Sinta berjalan di sampingnya. Kamu tahu, kata Sinta pelan, dia sekarang benar-benar jatuh. Alina tidak langsung menjawab. Langkahnya tetap pelan. Aku tidak ingin hidup dari jatuhnya dia, jawabnya akhirnya. Sinta menatapnya. Alina melanjutkan. Aku hanya ingin hidup dari bangkitnya aku sendiri. Dan di malam itu, untuk pertama kalinya, balasan itu benar-benar terasa setimpal. Bukan karena Raka menderita. Tapi karena Alina tidak lagi berada di tempat yang sama dengan masa lalu yang pernah menghancurkannya. Awal kehidupan baru. Pagi itu, kota terasa biasa saja, ramai, sibuk, dan berjalan seperti tidak pernah ada kisah yang pernah runtuh di dalamnya. Namun bagi Alina Prameswari, pagi itu adalah sesuatu yang berbeda. Ia berdiri di depan gedung kantor barunya. Bukan lagi gedung besar milik Raka Mahendra, bukan pula ruang penuh tekanan yang membuatnya merasa kecil. Ini adalah tempat yang ia bangun dengan keputusan, bukan ketakutan. Alina menarik napas pelan. Tidak berat, tidak ragu. Hanya napas seseorang yang akhirnya berdamai dengan hidupnya sendiri. Di dalam kantor, suasana tidak mewah, tapi hangat dan tertata. Beberapa orang tim kecil menyapanya dengan hormat. Sinta sudah lebih dulu di dalam, menyusun beberapa dokumen kerja baru di meja. Siap? Tanya Sinta sambil tersenyum kecil. Alina mengangguk. Sudah lama aku siap, jawabnya tenang. Dimas yang berdiri di dekat pintu hanya mengangguk singkat, seperti biasanya. Kalau ada masalah hukum lagi, kamu tahu harus ke siapa, katanya ringan. Alina tersenyum kecil. Kali ini aku berharap tidak ada masalah. Hari itu, Alina mulai bekerja bukan sebagai seseorang yang sedang bertahan dari masa lalu, tapi sebagai seseorang yang benar-benar membangun masa depannya. Ia duduk di ruang kerjanya, membuka laptop, dan menatap jadwal yang penuh rencana baru, proyek, kolaborasi, dan langkah-langkah yang ia pilih sendiri tanpa bayang-bayang orang lain. Tidak ada lagi keputusan yang diambil karena tekanan. Tidak ada lagi suara yang merendahkan dari belakangnya. Tidak ada lagi ketakutan untuk salah melangkah. Di sela kesibukan, Sinta datang membawa 2 cangkir kopi. Kamu berubah, katanya sambil duduk di seberang meja. Alina menatapnya sekilas. Aku tidak berubah, jawabnya pelan. Aku baru mulai jadi diriku sendiri. Sinta tersenyum. Dan itu lebih kuat dari yang pernah aku lihat. Alina menghela napas kecil, lalu menatap jendela. Di luar sana, kehidupan terus berjalan seperti biasa.
Tapi di dalam dirinya, semuanya sudah berbeda. Ia tidak lagi melihat masa lalu sebagai luka yang harus dibalas. Tidak lagi melihat Raka sebagai pusat dari hidupnya. Semua itu sudah menjadi bagian yang ditinggalkan di belakang. Sore hari, Alina berjalan keluar kantor sendirian. Langkahnya tenang. Angin menyentuh wajahnya, membawa rasa ringan yang dulu tidak pernah ia kenal. Ia berhenti sejenak di trotoar, menatap langit yang mulai berubah warna. Tidak ada dendam yang ia bawa. Tidak ada rasa takut yang mengikat. Hanya dirinya sendiri. Utuh. Dan untuk pertama kalinya, Alina benar-benar mengerti arti dari kebebasan. Bukan tentang menang atas orang lain, tapi tentang tidak lagi kehilangan diri sendiri. Ia melangkah maju, tanpa menoleh ke belakang. Karena kehidupan baru tidak menunggu masa lalu untuk ikut berjalan bersamanya. Tamat.